Cek 1 2 3 3 2 1 cek 1 2 3. Tes nyala. Oke, kita mulai. Mudah-mudahan Bapak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini menjelang siang ini kita bisa bersama-sama biar bersilaturahim di gudang Bulog di Gedebage. Terima kasih pada Pak Wapinwil yang sudah menyediakan tempat dengan staf untuk kita bersama-sama melihat secara langsung persiapan untuk penyaluran tahap kedua. Saya sendiri ditemani Pak Kadis Kesehatan, Pak Berli, Pak Kadis Indak, Pak Arifin, Bu Marwini mewakili Kadinsos, dan Bu Heli Kanrek PT Pos Indonesia. Untuk acara pada hari ini sesuai dengan agenda yang sudah kita siapkan hari kemarin. Kemarin kita di Gedung Sate ada acara dari Pikiran Rakyat, diskusi yang berkaitan dengan persiapan penyaluran bansos provinsi tahap kedua yang insya Allah kita akan mulai besok hari Kamis tanggal 9, dan kita siapkan, kita akan selesaikan insya Allah dalam jangka 14 hari, jadi tanggal 22 ya kita akan selesaikan seperti itu. Dan jumlahnya untuk yang sekarang ini sejumlah 1.392.407 untuk data non DTKS. Jadi DTKS data terpadu kesejahteraan sosial. Non DTKS tahap kedua, yang tahap pertama kemarin kita sudah selesai dengan evaluasi berbagai hal, termasuk juga kita juga direview oleh BPKP seperti itu. Yang tahap kedua harusnya 15 hari, tapi kita bisa kita mundur waktu sampai 50 hari, jadi 65 hari karena berbagai persoalan seperti itu, dan kita sudah bahas kemarin. Terus mungkin nanti ada perubahan komoditas. Kemarin dari hasil evaluasi ada telur yang ternyata banyak masalah juga secara teknis dalam pengirimannya. Insya Allah kita akan ganti dengan susu sebanyak 1000 cc 1 liter seperti itu, dan UHT, dan juga insya Allah tahan lama, bisa 8-9 bulan seperti itu. Terus juga ada penambahan masker untuk mengantisipasi adaptasi kebiasaan baru AKB, dan itu atas dasar juga permintaan dari divisi PRE kalau nggak salah di gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 seperti itu. Pembukaan dari saya seperti itu. Nanti mohon dilengkapi. Pertama mungkin dari Kadis Indak dulu ya, atau Pak Kadis Pak Berli dulu, kesehatan, baik kaitan dengan kesehatan, kaitan dengan update terkini. Jadi rekan-rekan yang biasanya rekan-rekan hadir di preskon kita rutin di Gedung Sate, biasanya tiap hari, sekarang kita alihkan ke gudang Bulog untuk sekalian juga melihat secara nyata di gudang ini berkaitan dengan persiapan kita untuk penyaluran bansos provinsi untuk besok hari, seperti itu. Pak Kadisenkes kami persilakan. Terima kasih. Turun Pak Asda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama saya sampaikan bahwa untuk update data pada hari ini masih sama dengan kemarin sore ya, yang sudah bisa dilihat di Picobar. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba menyampaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kepada gugus tugas. Yang pertama, institusi pendidikan yang terdampak COVID ya. Jadi itu pertama, institusinya saat ini
baru yang teridentifikasi itu adalah di Sukajadi, ya, di Secapa Sukajadi. Kemudian juga saat ini sudah dilakukan pemeriksaan mulai dari rapid test, kemudian dari hasil rapid test itu juga sudah di swab oleh tim dari Kesdam, ya kan, dari Kesdam, dan juga sudah dilakukan isolasi, termasuk isolasi satu area sekolah pendidikan tersebut. Kemudian yang lainnya lagi ada juga yang sempat dirujuk ke Rumah Sakit Dustira dan Rumah Sakit Gatot Subroto RSPAD. Jadi sesuai dengan kondisinya, ya. Kemudian sesuai dengan arahan Pak Gubernur kemarin di rapat evaluasi gugus tugas, selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan atau masif tes terhadap hampir 20-an lagi sekolah pendidikan, ya, kemiliteran yang ada di Provinsi Jawa Barat, gitu. Jadi akan kita identifikasi mana yang kira-kira harus dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya nanti akan dikunjungi oleh petugas kesehatan baik dari gugus tugas provinsi, kabupaten, kota setempat, bahkan dari puskesmas. Kemudian berikutnya lagi untuk jumlah yang terkena kemarin memang kita masih belum fix, ya, karena masih belum selesai. Perkiraan sih di atas 200, ya, di atas 200 yang terpapar. Dan sekali lagi saat ini kita sudah melakukan antisipasi tadi, termasuk juga untuk isolasi, kemudian melakukan tindakan desinfektan, termasuk juga kita melakukan penelusuran epidemiologis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Dinas Kota Bandung, kemudian dari puskesmas di wilayah setempat, Puskesmas Coblong kalau tidak salah, kemudian juga dengan dari provinsi. Selanjutnya untuk tes sampling mahasiswa yang mengikuti atau calon mahasiswa yang mengikuti UTBK sampai dengan hari ini hasilnya belum ditemukan yang positif, ya, ataupun yang reaktif, karena ada beberapa yang kita berikan swab maupun juga ada yang kita lakukan rapid test. Berikutnya lagi nanti kalau yang bansos itu akan disampaikan oleh dari Dinas Sosial, mungkin juga dengan dari Indak, kemudian yang Bulog juga nanti dari Bulog. Oh ya, ini untuk data PDP, ODP yang meninggal dunia, ya, dikatakan bahwa Jawa Barat tidak menampilkan. Jadi sebetulnya permasalahannya bukan pada tidak menampilkannya, gitu ya, tetapi yang kita tampilkan di Pikobar itu adalah memang yang terkait langsung dengan COVID-19, ya. Jadi kalaupun ada yang meninggal dari ODP PDP, kalau dia itu dilakukan pemeriksaan swab, kemudian dari hasil swab tersebut, walaupun misalkan swabnya dilakukan postmortem atau setelah meninggal, ya, itu dia akan otomatis dimasukkan ke dalam konfirmasi positif meninggal. Jadi tidak lagi dicantumkan sebagai PDP ataupun ODP yang meninggal. Itu bedanya dengan provinsi lain. Nah, kemudian juga kalau yang meninggalnya itu karena penyakit lain bukan COVID, artinya begitu dia diperiksa ternyata dia negatif, ya, swabnya, kemudian dia meninggal atau setelah meninggal baru diperiksa swabnya dan ternyata negatif, maka dia tidak dimasukkan ke dalam PDP ODP, gitu. Karena otomatis dengan menetapkan status dari almarhumah tersebut,
itu sudah otomatis membuat yang bersangkutan tidak lagi dilaporkan sebagai konfirmasi ataupun PDP, ODP, bahkan mungkin OTG gitu ya, yang meninggal karena tadi tidak ada hubungannya dengan COVID. Tetapi pemulasaran jenazahnya tetap dilakukan sesuai dengan COVID-19. Karena apa? Karena situasi saat ini kita masih di tengah pandemi COVID-19. Jadi itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari banyak sekali media ya yang ingin mengetahui kenapa Jawa Barat tidak menampilkan. Jadi sebenarnya bukan tidak menampilkan, tapi karena Jawa Barat sangat aktif melakukan pemeriksaan ya di berbagai daerah. Kita ke kabupaten kota saja terakhir kemarin kita menyampaikan tambahan untuk swab sendiri itu rata-rata satu kabupaten di atas 1.000 ya untuk swab PCR-nya. Kemudian berikutnya lagi oh ya ini udah SBMPTN sudah tadi saya sampaikan. Kemudian oh ya tadi untuk yang terkonfirmasi positif. Kemudian juga tadi di Pikobar, dimunculkan di Pikobar, sekali lagi saya nyatakan bahwa itu sudah termasuk yang ODP PDP, tapi sudah bukan lagi ODP PDP karena mereka sudah dilakukan pemeriksaan swab dan sudah positif, artinya mereka sudah masuk ke dalam kategori terkonfirmasi positif. Kemudian berikutnya lagi oh ya, 2 klaster baru ya. Baik, untuk 2 klaster terbaru itu sebenarnya sudah disebutkan juga di beberapa media ya. Klaster yang pertama di Unilever, klaster berikutnya di institusi pendidikan tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi untuk menghadapi atau antisipasi klaster ini, sekali lagi dari provinsi Jawa Barat ini kita juga akan melakukan identifikasi terhadap potensi-potensi penyebaran baik melalui klaster maupun juga penyebaran yang ada di masyarakat ya, dengan melakukan pengetesan yang lebih masif lagi, dan kami diberi target untuk memenuhi standar WHO yaitu pemeriksaan 10.000 tes 1 minggu ini. Jadi mudah-mudahan paling lambat minggu depan kita sudah menyelesaikan semua klaster-klaster ataupun potensi terjadinya klaster penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Mungkin itu dari saya sebagai penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Pak Asisten, Bu Marwini, kemudian Pak Kadinkes, Pos dan Bulog yang hadir, teman-teman media. Saya ingin sampaikan untuk realisasi penyaluran bansos tahap pertama sebagai evaluasi dalam rangka persiapan untuk yang tahap kedua ini. Jadi yang tahap pertama ada DTKS, ada non-DTKS, jumlahnya yang disalurkan itu 1.788.647 KRTS. Jadi dari total yang ada di mana di Kepgub 1.912.714 KRTS. Jadi ada yang tidak valid, ada yang ditunda, ada yang double dan macam-macam. Tapi yang sudah total serah adalah 1,788. Dari 1.788 yang returnya secara total ada 62.735 paket. Jadi kalau dari sisi persentase itu cuman 3,5%. Jadi sangat kecil sebenarnya. Dan kemudian kalau dipilah ke data non-DTKS, yang returnya untuk yang non-DTKS ini hanya 2,5%. Tadi kumulatif dengan non-DTKS. Nah, kemudian persiapan untuk tahap kedua, data sudah selesai, kemudian juga proses di
pos juga sudah selesai. Dari jadwal memang tanggal 9 kita akan lakukan, dan mudah-mudahan hanya satu kabupaten ya, Sumedang saja yang kelihatannya masih perlu klarifikasi. Jadi saya berharap 26 kabupaten kota besok itu seluruhnya bisa tersalur. Karena berkaca dari pengalaman yang tahap pertama, mulai nate acelok-acelokan kan gitu. Jadi tanggal 15 April, ada tanggal 20 terus gitu, sampai terakhir penyaluran itu adalah di awal bulan Juni. Jadi makanya 15 hari itu menjadi 65 karena penyalurannya dimulainya tidak bersamaan. Nah, kalau sekarang kita berharap yang tahap kedua, kalau tanggal 9 itu tanggal 22 selesai. Jadi dengan persiapan dengan macam-macam 22 hari. Nah, ini yang kita inginkan untuk yang tahap kedua. Kemudian terkait dengan komoditi. Nah, untuk komoditinya hasil evaluasi, karena memang yang telur ini cukup banyak. Jadi pemberitaan pun juga cukup banyak, telur busuk, telur dimusnahkan, telur pecah, telur tidak tahan lama, ada juga yang telur infertil ya, yang kemudian juga itu viral di mana di media. Nah, akhirnya untuk telur kita evaluasi tidak, dan kita akan ganti dengan susu, dan susunya di belakang Bapak Ibu sudah ada. Ini adalah hasil produksi para peternak sapi perah di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu total produksi seharinya susu segar sekitar 450 ton. Jadi bisa mencukupi lah untuk kebutuhan susu yang memang akan kita gunakan menjadi salah satu komoditi di paket yang kedua ini. Kerjasama dengan koperasi melalui gabungan Koperasi Susu Indonesia. Kalaupun juga mau lihat, ada gudangnya di sebelah Gede Bage Selatan sebelah sana. Jadi setiap hari mereka masuk ke industri pengolah susu, dan industri pengolah susu membuat susu yang nanti akan dibagikan kepada masyarakat. Kemudian tambahan berikutnya adalah masker, karena adaptasi kebiasaan baru tadi disampaikan Pak Dudi, jumlahnya 5 buah untuk masker, dan kemudian menjadi komoditinya sekarang 9. Hanya memang packagingnya sekarang jadi lebih bagus. Kalau kemarin ada telur di luar, kalau sekarang semuanya masuk di dalam satu dus. Dan mudah-mudahan ini akan lebih mempermudah teman-teman PT Pos dalam rangka menyalurkan kepada kelompok rumah tangga sasaran. Yang kemarin itu kan terkendala karena telur di dalam tray dan kemudian disimpannya di luar. Itu yang kemudian ada pecah, ada yang macam-macam. Nah, ini jadwalnya sudah disusun, dan sekali lagi saya mohon juga minta bantuan dari teman-teman media untuk sosialisasinya kepada masyarakat, sehingga nantinya penolakan, penundaan, ataupun juga yang terjadi di lapangan bisa lebih dieliminir. Kemudian saya pun juga ingin menyampaikan terkait dengan kesiapan dalam rangka Idul Adha. Untuk stok nanti dari Bulog yang akan menyampaikan, tapi dari hasil pantauan harga di 10 pasar pantauan, harga relatif stabil, kemudian juga stoknya masih aman. Hanya memang yang rada naik adalah ayam. Ayam boiler ini kamari ripuh dihandap, sekarang di angka hampir 40.000. Yang biasanya kan 34, 33, 34, sekarang udah 40.000. Jadi biasa tuh hayam mah gitu wae, nog hayam kan sok si fluktuatif harganya itu sangat itu. Jadi ini yang kemarin kita coba lihat di pasaran, tapi kalau sayuran, cabai yang seperti itu kelihatannya tidak terlalu mahal, tapi yang hanya satu untuk ayam. Ya mungkin harus pindah ke mana, ke daging sekarang kan gitu, atau ikan lah yang lebih aman. Nah, itu yang bisa kami sampaikan terkait menjelang Hari Raya Idul Adha yang memang ya memasuki hampir 3 minggu ke depan lah, 2 minggu ke depan. Posisinya si ayam saja yang harganya masih perlu kita lihat kondisinya supaya bisa stabil lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Pak Asisten, Pak Kadis Perindak Kesehatan, Dinas Sosial, dan Bu Heli, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan COVID tahap kedua. Jadi seperti Bapak Ibu lihat di samping, di belakang ya, dan di depan Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan persiapan untuk tahap kedua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak As dan Pak Arifin bahwa kita sudah siap untuk melakukan penyaluran di hub di PT Pos. Rencana besok kita resmi akan melakukan launching, ya, tempatnya nanti mungkin menyusul. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa kita mencuri start ya. Jadi mulai kemarin kita sudah melakukan penyaluran paket COVID ini sampai hari ini kita sudah 23.000 paket, yaitu di Cimahi, kemudian Cianjur, Sukabumi, dan hari ini tadi di Kota Bandung. Jadi 23.000 paket sudah kita salurkan. Secara fisik kemarin kita sudah mengemas sekitar 23.000 ton ya, 20 paket. Sehingga kita harapkan nanti seperti dijanjikan oleh Pak Arifin bahwa tanggal 22 itu sudah selesai dan tidak mundur lagi. Maka Bapak Ibu bisa lihat di gudang ini kita nggak ada kenal waktu. Jadi pagi, siang, malam pun kita terus melakukan pengepakan. Sehingga harapan kami sesuai dengan yang dijanjikan itu selesai tanggal 22. Kemudian yang kedua menyangkut kesediaan stok kita untuk persiapan Idul Adha. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Bulog sampai saat ini dilihat di samping untuk kebutuhan paket ya. Paket kita juga punya stok untuk beras CBP kita punya sekitar 215.000 ton se-Jawa Barat. Jadi kalau dihitung-hitung ya akhir tahun itu kita masih sanggup untuk mendrop beras ke masyarakat. Jadi harapan kami beras itu bisa aman, nggak ada gejolak harga, karena Bapak juga tahu bahwa kita setiap hari pun ada OP atau KPSA, kegiatan stabilisasi harga. Jadi kami berharap bahwa KPSA atau OP ini bisa mengendalikan harga beras di masyarakat. Di samping beras, Bapak Ibu sekalian, kita juga ada stok gula. Gula cukup besar. Jadi kalau kemarin kita sempat panik buying karena harga gula tinggi. Untuk ke depan tidak perlu khawatir karena kita stoknya cukup besar dan setiap saat bisa kita drop untuk pasar. Di samping gula kita ada juga minyak goreng, kemudian telur, terigu. Jadi kami berharap bahwa stok-stok ini bisa mengendalikan harga di pasar. Beras, gula, minyak goreng, terigu, dan telur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asda 3, Pak Dudi, kemudian yang kami hormati Pak Kadis Indag, Pak Arifin, kemudian Pak Kadis Sosial yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Marwini, kemudian Pak Kadis Kesehatan, dan juga pimpinan Bulog yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Kanwil Bulognya, dan rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan yang hadir pada hari ini. Tadi disampaikan bahwa untuk penyaluran Bansos Pemprov tahap 2 akan segera dimulai besok tanggal 9 Juli tahun 2020
dan pendistribusiannya itu rentang waktu maksimal sampai dengan tanggal 21 Juli tahun 2020. KRTS yang akan kami distribusikan untuk tahap 2 ini adalah sebanyak menurut Pergubnya adalah 1.392.407 KRTS. Nah, setelah kami padankan data yang kami terima dari Dinas Sosial Provinsi, maka yang betul-betul valid dan memang komplit pemadanannya adalah sekitar 1.306.247. Nah, ini terdapat selisih sebesar 86.160. Mengapa? Karena ada beberapa yang kecamatan desanya belum ada di dalam Kemendagri. Jadi artinya mungkin KRTS-nya ini didaftarkan di contoh di Pangandaran, tetapi KTP-nya dia ada di Cipatujah. Nah, itu jadi tidak bisa kami untuk mendistribusikan karena dari Pangandaran ke Cipatujah itu jauh, itu salah satu contohnya. Kemudian itu ada 10 KRTS. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Pak Kadis Indag, ada di ada di Kabupaten Sumedang yang harus melakukan konfirmasi dulu, dan kami tunggu sampai hari ini datanya harus segera kami terima karena besok kami harus segera menyalurkan atau mendistribusikan bansos Pemprov ini secara masif ke semua kecamatan di 27 kota kabupaten. Nah, kemudian untuk yang sisanya yaitu 7.133 itu adalah data di Depok yang bansosnya double. Jadi itu di hold dulu untuk tidak disalurkan. Nah, mudah-mudahan untuk tahap 2 ini kita lebih baik lagi karena kami menerima hanya 1 dos paket. Tidak seperti tahap 1, kami harus menerima dari 2 tempat yaitu telur dan juga paket. Kemudian tadi disampaikan juga oleh tim Bulog bahwa sampai dengan hari ini teman-teman Bulog sudah mendropping dos ke Pos Indonesia di 4 kota kabupaten sebanyak 23.000. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa terpenuhi sisanya karena kapasitas kami maksimal untuk menyalurkan atau mendistribusikan itu 100.000 per hari. Nah, kami sudah mempunyai atau menyiapkan kapasitas terpasang di PT Pos Indonesia itu di 27 kota dan kabupaten untuk pengantar pos itu ada 1.100 orang, ditambah dengan mitra lainnya seperti ojol, opang dan sebagainya, totalnya adalah 3.300 orang untuk pengantar motor, belum ditambah dengan pengantar mobil yang kami sediakan ada sekitar 200 armada mobil untuk mendistribusikan bansos Pemprov ini. Nah, kemudian kami juga sudah menyediakan hub atau gudang yang nanti akan menerima droppingan dari Bulog, itu sekitar 525 hub atau gudang yang tersebar di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat ini. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini, kemudian percepatan tadi dilakukan oleh Bulog, dan juga mudah-mudahan komoditi yang nanti akan disalurkan atau dibungkus oleh Bulog dalam satu paket ini berjalan dengan lancar, dan juga lancar nanti distribusinya ke Pos Indonesia. Mudah-mudahan target yang diberikan oleh pemberi kerja dalam hal ini Pemprov bisa kami selesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Jadi Pos dengan Bulog kita satu tim untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang sangat mulia dan besar ini dari Pemprov Jabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua untuk segera menyelesaikan program dari Pemprov ini karena memang sangat ditunggu oleh masyarakat. Dan kepada masyarakat kami himbau kembali, jangan kemana-mana, tunggu di rumah. Kami tim Pos Indonesia yang akan mengantarkan kirimannya sampai ke rumah. Kalaupun misalnya
dalam waktu tertentu kami harus menyelesaikan dengan segera. Kami akan berkoordinasi dengan aparat setempat untuk mendistribusikan sembako ini atau paket bansos ini di tempat yang kami sepakati. Itu. Kemudian kami mengharapkan juga, karena ini yang kami terima, Pos Indonesia menerima data hanya non-DTKS. Kalau yang tahap 1 kita menerima 2, DTKS dan non-DTKS. Tapi yang tahap 2 ini kami menerima hanya yang DTKS. Yang non-DTKS, yang 1.300.000 sekian. Jadi kami mohon kepada masyarakat, jangan jangan mempunyai pemikiran yang kok dulu kami terima, sekarang kami tidak terima. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh tim LO dan juga tim Dinas Sosial Kota Kabupaten untuk penjelasan seperti ini. Kami di PT Pos Indonesia hanya menyalurkan yang betul-betul kami terima datanya secara valid. Jadi Pos dan Bulog itu akan mendropping sesuai dengan data yang kami terima yang valid dari Pemprov Jabar. Demikian keterangan dari kami dari pihak PT Pos Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ya? Rekan-rekan sekalian, itu yang sementara bisa kami sampaikan. Kalau memang diperlukan untuk tanya jawab, kami persilakan. Assalamualaikum, saya Ari dari Republika, Pak. Waalaikumsalam. Ada beberapa yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, tadi kan yang diretur itu untuk tahap 1 itu sekitar 62.000 ya, Pak ya. Untuk antisipasi tahap 2 ini agar lebih kecil lagi gitu peraturannya seperti apa. Terus targetnya 14 hari ya, Pak. Kalau yang tahap 1 bisa dijelaskan nggak berapa hari. Untuk pertanyaan kedua ke Pak Berli, Pak, yang 200 tadi itu reaktif atau positif sih, Pak? Dan itu hanya di Sukajadi atau di seluruh institusi pendidikan? Kan tadi kata Bapak akan melakukan tes juga di 20 institusi pendidikan. Itu kemiliteran aja atau semua institusi pendidikan? Dijabarnya di mana aja, Pak? Kalau boleh tempatnya. Makasih. Langsung aja ya, biar nggak lupa. Pak Arifin? Bapak aja. Oke, jadi untuk yang retur, tadi kan saya bilang 3,5% ya, sebenarnya udah di bawah 5% lah. Nah, kalau yang sekarang ini kan yang tahap kedua baru non-DTKS. Nah, yang non-DTKS itu persentasenya 2,5%-an, jadi memang kecil juga. Bukan, yang tahap pertama. Nah, jadi kalaupun juga tadi untuk yang tahap kedua, antisipasinya cleansing datanya udah dilakukan beberapa kali oleh teman-teman Dinsos, 25 tahapan yang dilakukan oleh JDS kan gitu, dengan Dinsos, dengan kantor pos juga. Jadi saya rasa nggak ada alasan kalaupun juga sampai terjadi retur lagi kan gitu. Tapi duka ari aya nu maot mah kan gitu, udah hese-nya selama 14 hari ke depan. Jadi kalau dari persiapan teknisnya insya Allah sudah cukup mumpuni lah kan gitu dilakukan untuk yang retur ini. Kemudian masa penyaluran sama, yang tahap pertama pun juga waktu itu kita janji dengan teori, dengan skema yang ada 15 hari. Tapi pada kenyataan ada penundaan, ada penolakan, ada juga barang kurang waktu itu, jadi memang sangat tersendat. Dan tadi saya sudah sampaikan, 5 kabupaten dimulai 15 April, tapi yang 22 kabupaten kota itu nyicil mulainya. Jadi ada yang terakhir itu di awal bulan Juni kan gitu. Jadi kalau 15 kemudian sampai dengan awal bulan Juni kan udah 1 bulan setengah. Makanya kalau dihitung total kemarin dari mulai sampai dengan beres itu 65 hari. Nah, kalau sekarang dari mulai kick off-nya kita tanggal 2 waktu itu 2 Juli kita sampai dengan tanggal 22, 20 hari. Kalau masa salurnya tetap pos itu hanya 14 hari Ibu ya. Nah, jadi sebenarnya ada persiapan yang kemudian di situ mau tidak mau harus kita lalui. Datanya yang masih kurang harus dibenerin.
kemudian produk harus kita konsolidasi kan gitu. Itu yang perlu kita pahami, bukan berarti 15 hari itu dari mulai persiapan, tapi dari mulai luncur besok. Nah, luncur besok kita berharap tanggal 22 selesai semuanya. Makasih. Baik, untuk yang hampir 200 tadi, jadi itu 8 kalau tidak salah itu yang dirawat di rumah sakit ya, di Dustira, kemudian ada, jadi ini sudah berlangsung kurang lebih 4 masuk ke 5 hari ya dengan kemarin. Jadi kita setiap harinya sudah memasukkan data tersebut di laporan Picobar kita ya, di updating data kita sudah dimasukkan. Dan terakhir kemarin yang paling banyak itu ada sekitar 105 dari 126 penambahan kasus ya, penambahan kasus kita. Jadi ada 105 dari secapa tersebut. Dan itu bukan rapid, itu adalah swab ya, positif. Kemudian juga untuk yang lebih dari 20 institusi, karena kemarin kami baru dapat informasi lisan dari Kesdam ya, bahwa masih ada sekitar 21 sampai 23 sekolah kedinasan ya dari militer. Nah, sementara yang lain juga masih ada, termasuk juga untuk kedinasan pemerintahan. Kemudian juga kita akan menyusur juga dan melacak ke sekolah-sekolah yang berbasis asrama, termasuk pondok pesantren, kemudian sekolah-sekolah swasta ya yang berbasis asrama yang seperti itu, yang artinya pada saat pandemi ini masih melaksanakan proses belajar mengajar. Tetapi kalau yang tidak ya tentu saja tidak kita akan lakukan rapid begitu. Mengenai jumlahnya sekali lagi saat ini kita masih berhitung ya, mengkalkulasi ulang, sekaligus kita juga memperbaiki sistem pengujian massal itu sendiri, karena sebagaimana diketahui pada awal kita sebenarnya sudah menetapkan beberapa kategori ya yang dijadikan prioritas untuk pemeriksaan masif ini. Nah, saat ini kategori tersebut ditambah dengan yang berbasis asrama atau yang berbasis apa istilahnya itu terkumpulnya masyarakat ataupun individu ya yang ada di dalam satu institusi ya. Nah, kebetulan institusinya adalah institusi pendidikan begitu. Kemudian yang lain lagi juga ini menunjukkan bahwa bahaya penyebaran pandemi ini masih sangat nyata buat kita semua. Untuk itu tentunya himbauan dari pemerintah untuk kita tetap melakukan physical distancing, kemudian juga menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian juga kita menghindari kerumunan. Itu harus benar-benar ditaati oleh semua pihak, termasuk di dalamnya adalah penyelenggara pendidikan, baik yang kedinasan pemerintahan, militer, maupun juga kepolisian, dan juga tadi misalkan pondok pesantren dan lain-lain. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Ada? Cukup clear? Terima kasih rekan-rekan media dan rekan-rekan Pak Kadis, Pak Pinwil Bulog, Bu Heli dan rekan-rekan juga yang bantu terselenggaranya acara ini dari Humas, Pak Fajar dan kawan-kawan. Dan mohon doanya dari rekan-rekan hadirin yang hadir untuk bisa lancar di besok hari. Ya inginnya 22 itu selesai 22 Juli ini. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Terima kasih. Kita tutup pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.